Ketika kita bicara untuk kasus negara Indonesia atau negara-negara seperti Indonesia, sebetulnya kita bisa lihat bagaimana biomasa bisa menjadi potensi untuk desa terpencil dari sisi kelistrikan. Ketika kita melihat daerah rural area atau daerah terpencil itu adalah daerah dengan karakter bebannya rendah, kemudian memang kekurangan tenaga listrik di situ, reliability juga dalam tanda kutip tidak terlalu demanding, tidak terlalu menuntut sementara kalau kita menarik transmisi ke tempat terpencil itu biasanya akan cukup jauh sehingga banyak rugi-rugi listrik dan ujungnya biaya akan cukup signifikan atau mahal. Nah, kalau kita bicara renewable energy, sebetulnya kita bisa memahami kenapa biomasa ini misalnya menarik gitu ya buat di daerah pedesaan, terutama ketika kita mengkombinasikannya misalnya dengan tenaga angin atau tenaga matahari yang perlu distabilkan dengan misalkan apa yang kita sebut dispatchable power generation. Dan biomas, terutama kalau kita dalam bentuk biogas misalkan dengan respon yang bisa cepat, sebetulnya bisa menyeimbangkan fluktuasi power atau daya tadi. Nah, ini yang bisa dipertimbangkan karena di negara berkembang biasanya justru banyak didapat renewable energy sources di tempat-tempat terpencil itu, misalnya karena banyak tumbuhan atau hasil pertanian atau kotoran dari hewan ternak. Nah, itu yang memberikan kelebihan, dan juga ketika bebannya rendah, kita cukup misalnya dengan sumber biomas yang ada di daerah tersebut. Tentu saja kelemahannya adalah ketika daerah itu tidak cukup tersedia bahan-bahan biomas yang diperlukan atau feedstocknya tidak cukup cepat regenerasi, itu menjadi masalah. Tapi salah satu yang potensial misalnya adalah memanfaatkan biogas dalam bentuk kotoran hewan misalkan atau sampah-sampah organik yang kemudian di dalam reaktor itu akan menghasilkan biogas yang selain untuk kompor juga digunakan untuk genset. Dan sekali lagi di sini secara listrik yang menarik adalah bahwa gensetnya ini genset yang dispatchable, sehingga ketika dikombinasikan dengan stochastic gitu ya, renewable energy generation, dia bisa saling melengkapi menjadi sistem yang lengkap sebagai katakanlah suatu microgrid. Jadi potensi yang cukup baik atau menarik untuk dipertimbangkan di Indonesia atau negara-negara seperti Indonesia dengan menghitung teknologi feasibility dan tentu saja ujung-ujungnya visibility secara ekonomi.